Ada sesuatu yang menarik dari klaim dari petinggi-petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya para elit-elitnya. Salah satunya yang patut untuk kita underline atau kita garis bawahi, kita berikan attention atau perhatian adalah statement dari buah pikiran yang mengatakan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos atau kandang parcok. Sehingga Jakarta adalah pilihan kandang baru bagi PDIP. Kita akan lihat logika yang bekerja di dalamnya. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolah penyiar partai, tempat kita belajar bersama-sama meninggikan argumentasi atau pikiran kita, ya, bukan emosi, apalagi teriakan-teriakan yang memaki. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, kembali kami informasikan bahwa teman-teman yang punya hasrat untuk menginvestasikan masa depannya di IKN, ya, kami memiliki kerjasama dengan properti agency terkait dengan kaplingan tanah strategis di IKN 10x20, dan teman-teman bisa memulai suatu perjalanan panjang dengan melakukan booking fee 1 juta, dan teman-teman bisa segera membangun bangunan atau apapun untuk peruntukan bisnis dan juga rumah masa depan. Silakan hubungi di website kami bukanpartaipolitik.com, dan di sana ada tim advertising yang akan membangun komunikasi atau menyertai teman-teman, menjawab pertanyaan teman-teman. Kembali kepada persoalan kita, hari ini kita tidak kutip atau tidak baca buku secara langsung, tetapi tentu apa yang kita sampaikan ini merupakan hasil atau result dari sebuah proses berendam dalam buku-buku yang ada, katakanlah pemikiran-pemikiran terbaik yang ada di dalamnya, yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan sebagai salah satu referensi atau quotation, ya, atau kutipan-kutipan yang akan membantu kita untuk menjelaskan fenomena-fenomena berbagai macam realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan yang lain-lain, dan khususnya bicara tentang realitas politik belakangan ini. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan ini, ya, persoalan anggapan bahwa Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng tetapi kandang bansos dan kandang parcok, ini sesuatu yang cukup mengherankan, ya, bagaimana bisa statement itu bisa muncul, ya, di tengah-tengah realitas bahwa partai sendiri, kader sendiri, banyak yang terindikasi bahkan sudah diputuskan secara berkekuatan hukum bahwa melakukan tindakan politik bansos, ya, politik gentong babi dan sebagainya, yang menurut saya harusnya itu menjadi sebuah refleksi atau perenungan, bukan kemudian melakukan meninggikan, ya, suara dan emosi, ya, sehingga argumentasinya jauh di belakang ditinggalkan. Saya jadi ingat ketika suatu waktu saya dibonceng atau katakanlah saya ikut numpang pada rekan saya yang sedang baru-barusan saja bisa menaiki kendaraan bermotor. Dan beliau memacu sepeda motor itu dengan kecepatan tinggi, dan saya cukup, ya, merasa galau, ya, tidak tahu masa depan saya di atas kendaraan motor yang dipacu oleh teman saya, ya. Dan kemudian beliau mencoba untuk mengatakan setelah tiba dan mengatakan, bagaimana tadi pengalaman kita. Saya mengatakan, ya, ini bukan persoalan pengalaman, ya. Saya sebenarnya hanya bertanya-tanya, apakah laju kendaraan kamu itu sama dengan laju kecepatan pikiranmu, ya. Jangan sampai kemudian pikiranmu lambat tetapi pacuan kendaraanmu itu kencang, ya, sehingga pikiranmu terbelakang, seperti itu. Nah, hal ini ingin saya pakai dalam rangka untuk menggambarkan bahwa seringkali ucapan-ucapan kita itu terlalu cepat, begitu kencangnya mengeluarkan kata-kata, tetapi kemudian pikiran kita itu jauh tertinggal di belakang, ya. Seringkali kita mengatakan pokoknya omongkan dulu, nanti baru setelah itu dipikir dan diperbaiki kalau ada, dengan, ya, ngeles sana sini, minta maaf lah atau apa dan sebagainya. Inilah gambaran yang menurut saya mau sampaikan, katakan bahwa statement-statement yang dilakukan oleh elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kelihatannya adalah kencang dengan kata-kata, tetapi menurut saya pikirannya tertinggal jauh di belakang, ya. Ini yang membahayakan sebenarnya, ya. Memacu kendaraan dengan kencang itu mungkin satu hal yang bisa saja terjadi dilakukan, tetapi juga akan diimbangi dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang lain untuk keselamatan yang termasuk dalam kecepatan berpikir. Makanya
para pembalap Formula One itu memang orang-orang yang sudah dites bahwa punya IQ yang sangat tinggi, cerdas ya, dan tentu akan selalu dievaluasi tentang kecerdasan itu apakah masih still smart atau kemudian sudah stupid ya, seperti itu. Nah, menurut saya problem sekarang ini pertanyaan yang mendasar di situ apakah kemudian Jakarta itu akan menjadi satu kandang banteng yang baru? Saya kok ragu ya, saya tidak yakin bahwa Jakarta itu adalah rumah atau kandang bagi banteng. Nah, kalau logika yang dibangun bahwa adalah berdasarkan pada persoalan pemenangan atau menangnya Pak Pramono dan juga Mas Rano Karno di Jakarta, saya rasa harus lihat bahwa PDIP, mesin partai PDIP itu jas ya, hanya satu ya, salah satu dari variabel pemenangan itu. Ada banyak variabel-variabel yang kemudian menunjukkan ya dinamika yang luar biasa ya, selain konteks partisipasi mesin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi saya nanti akan bahas itu secara khusus dengan analisis yang lain, tetapi saya mau kembali ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kira apa yang dilakukan selama ini menurut saya terus-menerus ada pada saat membawa PDIP ini pada betul-betul satu situasi yang crowded ya, situasi yang menurut saya terus-menerus akan mengalami pelemahan diri ya. Karakter warga Indonesia itu selalu senantiasa mengikuti orang yang bisa menunjukkan kepribadian yang ramah ya, bisa menunjukkan ketenangan ya, sikap yang diam, tetapi kalau dia berbicara dia menyejukkan, sekalipun dia membuat catatan kritik, tetapi ya biasanya rasional dan argumentatif dan mampu mengedepankan kecepatan berpikir smartnya ya, kejeniusannya dibandingkan dengan emosinya. Ya, sejarah sudah mencatat bahwa pemimpin yang tenang, pemimpin yang mampu menanggapi bahkan tidak pernah mau menceritakan aib seseorang di hadapan publik itu adalah pemimpin yang akan selamanya memimpin. Karena kita bicara tentang kepemimpinan itu bukan posisi ya, ya. Leadership is not position but influence. Jadi bicara tentang kepemimpinan itu pengaruh ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa di titik ini bahwa elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berteriak-teriak itu, saya quote berteriak-teriak itu, disebut sebagai pemimpin, saya kira mereka belum sadar tentang teori kepemimpinan itu. Nah kan kita sayangkan sekali Mas Hasto ini kan adalah seorang katakanlah ilmuwan kepemimpinan, leadership scientist ya, yang mampu untuk meng-create sebuah teori terkait dengan authoritarian populisme ya, Pak Jokowi ini. Tapi sayangnya kan ya tidak mampu menunjukkan hal tersebut ya. Jadi hanya memiliki satu posisi teoritis, tetapi belum mampu sebut saja begitu masuk ke dalam kedalaman realitas kepemimpinan yang sejati. Maksud hati ingin membuat strengthen party atau penguatan partai, justru sebenarnya yang terjadi adalah pelemahan yang dilakukan oleh elit-elit partai sekarang ini merupakan sebuah pelemahan partai. Sehingga tidak susah untuk ditebak kalau perilaku ini terus dilakukan, maka sekali lagi itulah masih ada titik terendah yang akan kemudian tersentuh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Tapi itu sebenarnya bisa dibalik ya, ketika misalkan wajah-wajah seperti Pak Pramono, wajah-wajah Rano Karno, wajah-wajah Puan itu mengambil alih ya bagi PDIP, karena saya kira PDIP masih punya amunisi yang besar untuk bisa ya katakanlah meninggikan diri lagi, bukan dalam konteks kesombongan tetapi betul-betul menjadi partai ya, yang memperkuat pilar demokrasi di Indonesia. Di titik ini saya mau mengatakan the real leader ya, the real banteng itu sebenarnya adalah Pak Jokowi ya, karena sekali lagi ya anak-anak banteng di Jawa Tengah itu ya tahu pemimpinnya. Itulah tesis yang mengatakan bahwa seorang pemimpin akan diuji ketika pengikutnya mengikuti. Ya, kalau ada orang mengatakan dia pemimpin tapi tidak diikuti oleh pengikutnya, maka sesungguhnya dia bukanlah pemimpin yang sejati. Karena itu ya saya tidak tahu bagaimana dinamika politik berikutnya di Jawa Tengah ini, pasti akan menarik untuk kita amati dan kita telah bersama. Catatan kita cuma mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang sangat kita butuhkan di Republik ini, dan tentu kita tetap memberikan catatan kritis bahwa
perilaku-perilaku politik seperti itu, behavior politik seperti itu menurut saya tidak cocok lagi, tidak kompatibel, tidak sesuai dengan ekspektasi publik, bukan partai politik.